Halo teman-teman investor, balik lagi ke channel YouTube aku, Rosalia Adams. Kali ini kita akan ngebahas soal kesalahan keuangan yang biasa dilakukan oleh milenial. Banyak banget nih sekarang generasi milenial yang gencar-gencarnya ngalahin hidup sehat. Tapi kadang mereka malah melakukan pemborosan keuangan. Contohnya dengan mengkonsumsi air putih. Mengkonsumsi air putih terlihat sangat mudah ya, tapi ternyata ini bisa menjadi pemborosan keuangan jika kalian setiap hari jajan air mineral botol. Selain nggak kerasa misalnya cuma 5.000 atau 3.000 air mineral botol, ternyata itu cukup menguras kantong loh kalau kita akumulasikan selama 1 bulan, terutama sampah plastiknya bisa mencemari lingkungan. Jadi lebih baik kalau teman-teman bawa air mineral dari rumah dengan tumbler yang kalian punya. Selanjutnya soal aksesoris handphone nih. Kadang karena kita ngelihat lucunya, kita beli-beli aja nih casing handphone yang ada gambarnya, yang ada berliannya, yang ada talinya, yang ada pokoknya macam-macam lah aksesoris handphone yang lucu-lucu. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya smartphone kita cuma butuh protektor untuk keamanan dia supaya ketika jatuh tetap aman. Selanjutnya, hal yang biasa tapi ternyata itu bikin kantong kita boros juga loh. Jajan. Sebenarnya kebutuhan kita cuma makan 3 kali sehari kok. Tapi kalau misalnya ada abang batagor, ada cilok, ada jajanan kecil-kecil, kita pengen beli. Sebenarnya kalau kita sudah makan kenyang, makan nasi padang sakato yang porsinya banyak banget tuh, kita udah cukup kok, nggak akan lagi pengen jajan-jajan kayak gitu lagi. Nah, yang selanjutnya nih, gaya anak milenial zaman sekarang, minum kopi. Minum kopi biasanya kalau teman-teman beli di kafe 30.000 kan segelasnya. Tapi kalau kalian beli selama 1 bulan berturut-turut, kira-kira totalnya jadi berapa? Nah, gimana kalau teman-teman bikin kopi sendiri di rumah, lalu dimasukin tumbler di bawah kafe deh, pasti lebih murah. Selanjutnya nih, yang kadang biasanya kelihatan biasa aja, tapi ternyata bikin boros juga. Contohnya kalau kita belanja bulanan, biasain buat ngelis barang-barang apa aja yang kita butuhin di rumah, lalu kita belanjain di supermarket. Kenapa? Yang pertama, selain untuk menghemat waktu, kita jadi fokus sama barang yang kita butuhin aja. Yang kedua, kita jadi nggak beli barang-barang yang memang nggak kita butuhin. Beli barang-barang secukupnya aja. Contohnya, misalnya kita beli cabai nih. Memang sih beli cabai dalam jumlah yang banyak terlihat lebih murah. Tapi kalau misalnya nggak kita pakai semua, akhirnya busuk juga. Kan jadi mubazir. Sama aja kita buang-buang duit. Terus, nah di supermarket sering banget nih ada namanya diskonan, buy one get one, diskon 50%. Hati-hati kalau kalian beli produk seperti ini. Bisa jadi itu produk yang sebenarnya nggak kalian butuhin, tapi cuma kalian pengen aja karena diskon. Terus ngomong-ngomong soal supermarket nih, kalau teman-teman mau belanja di supermarket, saranku teman-teman harus dalam keadaan yang kenyang, jangan dalam keadaan lapar. Karena secara psikologis kalau kita belanja dalam keadaan lapar, kita jadi pengen ambil-ambil barang ini itu. Jadi akhirnya yang tadinya kebutuhan kita cuma sedikit jadi membengkak deh. Selanjutnya, belanja online. Kadang harga-harga di toko online tuh jauh lebih murah daripada harga di toko offline. Tapi hati-hati ketika kalian milih barang-barang online. Karena terkadang tanpa kita sadari harga barang online lebih murah, tapi karena ongkirnya jauh jadi lebih mahal. Yuk coba dicek lagi. Mungkin kalian bisa juga beli barang-barang yang lain yang kalian butuhkan di toko online yang sama supaya ongkirnya jauh lebih murah. Selanjutnya, biasanya nih kita selalu ngomong gini ketika liburan. Mumpung lagi liburan nih, jadi kita nggak sengaja ngeluarin budget lebih dari budget liburan kita. Contohnya nih, mulai dari kita pesan hotel. Sebenarnya kita cuma butuh tempat istirahat ketika kita liburan, misal kelas deluxe. Tapi karena kita berpikir bahwa mumpung lagi liburan, akhirnya kita sewa kamar yang suite. Akhirnya kita pesan kamar tipe suite. Padahal kalau kita lagi liburan, kita nggak lama-lama di kamar kan? Kita lebih sering untuk keluar dari hotel untuk berwisata. Jadi ketika kalian pesan hotel, pastikan itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya pas kita lagi liburan, saat kita belanja, saat kita beli oleh-oleh. Nah kadang karena kita mikirnya lagi liburan, kita keluarin aja tuh gesek-gesek kartu kredit.
Padahal sebenarnya itu nggak kita butuhin. Nah, nggak worth it kan kalau dipikir-pikir ketika kalian nabung sekian lama, bekerja sekian lama mengumpulkan uang, kalau ternyata habis dalam sekali liburan. Lalu, seumpama kalian sekarang sudah bisa beli rumah pribadi atau sudah bisa bangun rumah sendiri, lalu kalian ingin mendesain rumah kalian seperti yang kalian inginkan. Hati-hati, ketika kalian mendesain rumah sesuai keinginan kalian, bisa jadi itu bikin kantong kalian bocor. Contohnya, ketika kalian mendesain rumah, pastikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nggak usah tuh namanya beli patung atau lilin pengharum, ya kan? Kalau dirasa nggak penting. Nah, kesalahan yang udah menjadi kebiasaan di kaum milenial adalah belanja baju. Kadang kita beli baju diskon, kita rasa murah, tapi ternyata baju itu nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Akhirnya kita malah jadi keluar uang kan? Yang kedua, ketika kita ngeliat barang itu dari wah lucu, wah gemes, padahal sebenarnya itu nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Belilah pakaian yang sesuai dan juga berkualitas yang bisa dipadukan dengan pakaian lamamu. Itu namanya belanja bijak. Selanjutnya, jangan boroskan uangmu untuk beli barang-barang yang sebenarnya cuma kalian pakai sekali. Contohnya, jas yang mungkin kalian pakai saat wisuda aja, itu sebenarnya bisa kalian sewa kok. Lalu selain jas, ada gaun yang mungkin akan kalian gunakan sekali saat kalian wisuda atau ada perayaan pernikahan saudara. Kalian bisa gunakan gaun-gaun tersebut dengan cara menyewa kok. Kalian juga nggak akan keluar uang banyak untuk perawatannya nanti. Oke, kalau ini insightku pribadi ya. Jadi buat para perempuan yang suka yang namanya pakai perhiasan atau aksesoris, contohnya gelang ini. Kalau kalian suka pakai perhiasan, saranku kalian beli perhiasan yang memang bisa dijual lagi. Contohnya perhiasan perak atau emas. Jangan keluarkan uang untuk aksesoris yang berlebihan, tapi nantinya kalian bosan dan itu hanya didiamkan aja karena nggak bisa dijual lagi. Contohnya gelangku ini. Ini gelang perak kok teman-teman. Jadi kalau aku udah bosan, aku bisa jual lagi meskipun nilainya agak sedikit turun. Selain perak, ada juga emas yang bisa kalian gunakan sebagai aksesoris. Bergaya dengan emas sama aja halnya kalian bergaya sambil menabung, karena nilai emas yang semakin tahun semakin naik. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan episode-episode baru di channel aku.